Halo kaum rebahan, kembali lagi dengan kami di channel ini. Saat ini kami ingin menceritakan sebuah film yang berjudul JL50. Film ini berbahasa Hindi India yang ditayangkan perdana di Sony Live pada tanggal 4 September tahun 2020. Santanu, petugas Biro Investigasi Pusat CBI, dipanggil untuk menyelidiki kecelakaan pesawat di daerah terpencil Benggala Barat. Kilatan berita bahwa kelompok militan telah membajak sebuah pesawat dengan banyak pejabat. Awalnya, CBI menduga pesawat yang jatuh itu sama dengan yang dibajak. Namun, Santanu dan rekannya Gaurango bingung menemukan bahwa pesawat yang jatuh adalah penerbangan Jalan 50, yang hilang 35 tahun lalu. Ketika banyak bukti menunjukkan bahwa pesawat itu sebenarnya berusia 35 tahun, Santanu masih merasa bahwa ini telah direkayasa. Selama kecelakaan, kokpit pecah dari pesawat utama dan jatuh secara terpisah dengan 2 orang yang selamat, semua penumpang lainnya meninggal. 2 korban selamat adalah pilot Bihu Ghosh dan Profesor Biswajit Chandra Mitra. Ketika Bihu bangun, dia terkejut melihat seluruh dunia telah berubah, mobil baru di jalan dan gadget kecil yang berguna yang digunakan perawat untuk berbicara di ponsel. Santanu menemukan informasi tentang Mitra, pekerjaannya sebagai profesor dan kecenderungannya terhadap ideologi komunis. Dia mengunjungi rumahnya untuk penyelidikan dan menemukan gambar rencana pesawat di file lama Mitra. Melalui seorang profesor universitas, ia mengetahui bahwa Mitra sedang mengerjakan proyek A. Berabad-abad yang lalu ketika Kaisar Ashoka menyaksikan Perang Kalinga, dia sangat tersentuh olehnya dan mengadopsi agama Buddha tanpa kekerasan. Ia biasa menyebutnya Dhamma Vijaya. Ia mengumpulkan semua informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menurutnya berbahaya jika dibiarkan bersama umat manusia dan menguburnya. Salah satu rahasianya adalah perjalanan waktu yang digeluti ayah Mitra sejak zaman Inggris. Namun, pasca kemerdekaan, dananya berkurang dan Mitra melanjutkan pekerjaannya lebih jauh. Santanu mendapat info bahwa Subroto Das adalah asisten dan orang kepercayaan Mitra. Setelah penyelidikan lebih lanjut ke Das, dia mengungkapkan rencana Mitra yang melibatkan pembajakan pesawat dan melakukan perjalanan melalui lubang cacing. Melalui pemecahan kode di proyek A, Mitra telah menemukan koordinat lubang cacing yang ada di langit. Tetapi karena beberapa kesalahan perhitungan, pesawat itu melaju 35 tahun ke depan dan mendarat sekarang dan secara tidak sengaja jatuh. Santanu berada dalam 2 pikiran ketika Profesor Das, seorang ahli fisika kuantum, mencoba membujuknya bahwa ini adalah kasus perjalanan waktu dan bahwa mereka harus terbang kembali ke masa lalu melalui lubang cacing yang sama dan mencegah pembajakan oleh Mitra. Dia memberitahu Santanu bahwa dia bisa membuktikannya jika mereka pergi ke koordinat yang sama dengan tempat Bihu Ghosh terbang. Das lebih lanjut berjanji bahwa jika mereka kembali ke masa lalu dan menghentikan pesawat untuk lepas landas, kecelakaan itu tidak akan pernah terjadi di masa sekarang dan pesawat lain AO-26 tidak akan dibajak. Dia lebih lanjut meyakinkan bahwa tuntutan para pembajak untuk membebaskan pemimpin politik mereka tidak harus ditangani saat ini. Bihu setuju dan mereka terbang kembali ke masa lalu dan secara tidak sengaja mengubah masa depan. Episode penutup menunjukkan Santanu, Profesor Das, dan Bihu Ghosh melakukan perjalanan kembali ke Agustus tahun 1984. Mereka dapat menghentikan Profesor Mitra melalui baku tembak di gudang pabrik yang bobrok dari menaiki Jalan 50, sehingga mencegah penerbangan dibajak dan selanjutnya mencegahnya crash pada tahun 2019. Ini juga berarti bahwa segala sesuatu pada saat itu sejak saat itu berubah, memberikan masa depan yang sama sekali berbeda dan alternatif. Terungkap juga di episode terakhir serial tersebut bahwa Santanu ditinggalkan di panti asuhan ketika dia baru berusia 15 hari. Dia mengunjungi panti asuhan dan menyaksikan seorang lelaki tua meninggalkan seorang bayi dan mengidentifikasi bahwa dialah bayi itu. Episode sebelumnya mengungkapkan bahwa Bihu diberitahu bahwa dia telah melahirkan bayi yang lahir mati di luar nikah. Namun,
Di episode terakhir dia melihat bahwa mobil yang didapat Bihu dari rumahnya ketika mereka pergi untuk menghentikan Prof. Mitra, memiliki plat nomor yang sama dengan pria tua yang datang untuk meninggalkan bayi di panti asuhan pada malam sebelumnya, jadi membuat Santanu menyadari bahwa Bihu adalah ibunya sendiri dan lelaki tua itu adalah kakeknya. Pembajakan dan hilangnya penerbangan berikutnya JL-50 dan Bihu bersamaan dengan itu pada tahun 1984 berarti bahwa Santanu tumbuh sebagai yatim piatu dan kemudian bergabung dengan CBI. Urutan akhir menunjukkan Santanu bepergian di AO-26 dengan istrinya, dan pesawat mereka tidak dibajak. Faktanya, tidak ada pesawat yang dibajak karena penjahat dari seri tersebut terbunuh pada tahun 1984 dalam baku tembak gudang. Karakter Santanu dan Gaurango, pejabat CBI dan teman-teman di episode sebelumnya, bahkan bertemu di pesawat tetapi tidak saling menyapa. Ini berarti bahwa keduanya tidak pernah menjadi teman dalam realitas alternatif ini dan mungkin Santanu bahkan tidak bisa bergabung dengan CBI. Juga ditunjukkan bahwa Ibu Bihu merasa bersalah karena berbohong kepadanya tentang bayi yang lahir mati dan dengan demikian mengungkapkan panti asuhan tempat bayi itu ditinggalkan. Urutan akhir realitas alternatif yang baru menunjukkan Santanu memanggil Bihu yang sekarang sudah tua sebagai ibunya dan bertanya kepadanya, "Apakah nenek tidak memberitahu Anda bahwa saya berada di panti asuhan ini? Bagaimana Anda akan membawa saya kembali?" Artinya, sejak Santanu mampu membunuh Profesor Mitra, arah masa depan semua orang berubah sama sekali. Jadi, JL-50 yang dikemudikan Bihu pada tahun 1984 tidak pernah dibajak, dia tidak pernah hilang dan karenanya dia tidak pernah pergi 35 tahun ke depan melalui perjalanan waktu. Sebaliknya, dia memulihkan Santanu kembali dari panti asuhan sehingga memungkinkan dia untuk tumbuh sebagai anak normal dengan ibu kandungnya sendiri, bukan sebagai yatim piatu. Ini bekerja dengan sangat baik untuk Santanu dalam realitas alternatif karena dia sekarang ditampilkan jauh lebih bahagia, puas dan damai daripada yatim piatu dan karenanya terganggu, murung, terluka pejabat CBI dari episode sebelumnya dari realitas yang berbeda. JL-50 yang dikemudikan Bihu pada tahun 1984 tidak pernah dibajak, dia tidak pernah hilang dan karenanya dia tidak pernah pergi 35 tahun ke depan melalui perjalanan waktu. Sebaliknya, dia memulihkan Santanu kembali dari panti asuhan sehingga memungkinkan dia untuk tumbuh sebagai anak normal dengan ibu kandungnya sendiri, bukan sebagai yatim piatu. Ini bekerja dengan sangat baik untuk Santanu dalam realitas alternatif karena dia sekarang ditampilkan jauh lebih bahagia, puas dan damai daripada yatim piatu dan karenanya terganggu, murung, terluka pejabat CBI dari episode sebelumnya dari realitas yang berbeda. Adegan terakhir menunjukkan seorang Bihu dan Santanu yang sudah tua pada tahun 2019, berempati, bahagia, dan bersyukur membagikan hadiah pada hari pemulihannya kepada anak-anak yatim di panti asuhan yang sama. Santanu adalah satu-satunya orang yang memiliki ingatan tentang realitas paralel dan alternatif yang menyimpang dari 1984 hingga 2019. Pada kredit akhir pada pukul 5 sore pada tahun 1984, itu mungkin Bihu Ghosh dari tahun 1984, seperti masih dalam pilotnya seragam berjalan ke gudang dan mengambil bagian kertas yang tidak terbakar. Demikianlah alur cerita dari film tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.